Saya kali ini melanjutkan kata mutiara hikam yang ke-162. Matali'ul anwari al-qulubu wal israr. Jadi tempat munculnya nur itu dari hati dan sir. Matla itu jamae, matole jamae matla, yaitu halutulu isyamsi wa ghairiha, tempat munculnya matahari dan lain-lainnya itu. Maka ini istilah saja tempat munculnya nur. Di nur itu muncul dari hati dan sir. Al-waridat wal kusyufat allati taksifu al hijab wa tarfa'u rida'u saun an madahiril kaun. Jadi warid, kusyuf, kasaf, warid, sesuatu yang datang dari Allah itu terbuka. Nah, pusatnya terbuka itu dari dalam hati. Jadi kita menuju Allah arahnya itu ke dalam, ke dalam kolbu, bukan keluar. Kalau keluar nggak ada batasan, keluar panca indera kita melihat langit ke atas berwarna biru, bukan itu. Terus ke sana nggak ada batasan. Kalau malah kita sebaliknya bisa melihat untuk mengetahui Allah, untuk kenal dengan Allah, malah melihat ke dalam diri kita, yaitu kolbu, hati. Kalau akal dan panca indera cenderungnya untuk melihat realita fisik, kenyataan di luar. Tapi kalau hati cenderungnya malah melihat ke dalam. Kalau melihat ke dalam itu bahkan itu lebih luas daripada melihat keluar. Maka dan di dalam istilah sufi ada nafsu, akal, hati, ruh, sir, itu sebetulnya dari sesuatu yang satu di istilah orang sufi, yaitu ruh sebetulnya. Cuma ada perbedaan sesuatu yang keluar darinya. Madamat mas'ulah bi hududiha wa syahwatiha fa ya nafsun wa nuruha maksufun. Jika hal tersebut tersibukkan untuk bagiannya, kesenangannya, bagian diri kita, kesenangan diri kita, itu dinamakan nafsu. Dan jika menuruti hawa nafsu, keinginan, kesenangan ini, maka nur ruh itu tertutup, terhijab istilahnya. Terus selanjutnya tatkala naik, dia mengikuti aturan, kemudian bisa berpikir realistis, bisa berpikir, bisa beralasan, tetapi masih cenderung kepada kemaksiatan, pada dosa. Kadang suatu saat dia maksiat, kadang suatu saat menyesal. Nah, itu dinamakan akal. Hati terbuka tapi hanya sedikit. Karena apa? Akal itu terbelenggu, tertutup dengan kaun, alam semesta. Akal selalu melihatnya keluar, melihat kenyataan di luar alam semesta ini, bersifat fisik dan panca indera. Itu akal. Jadi harus ada alasan, ada bukti, itu sifatnya akal. Lalu selanjutnya faida sakanat anil ma'asi illa annaha tangqalubu bainal ghaflah wal yaqadah wa bainal ihtimam wa bid'ah wal maksiyah sumiyat kolbu.
Kemudian dia kalau sudah tenang dari maksiat, sudah tidak maksiat, tidak senang maksiat, tetapi dia kadang ingat, bisa ingat kepada Allah, bisa lupa, bisa bersungguh-sungguh ketika taat, kadang juga masih maksiat. Nah, ini dinamakan kolbu, hati. Kolbun artinya kan berbolak-balik, ya, dinamakan kolbu. Dan ini dinamakan hati itu karena dari hati ini mulai muncul nur. Nah, itu baru permulaan nur bisa muncul, tapi kan dia ada ngoflah, ya kodoh, bisa lupa dan ingat kepada Allah. Dan ini fatas ruku fihi alaihi anwar tawajuh, nur tawajuh yang mulai muncul. Ini masih bisa naik-naik, fala tazalu tataradaf alaihi alwaridat wa hiya anwaru tawajuh hatta yaskunu ilallah wa tatma'inu bidzikrillah. Nah, tatkala dari sudah hati kemudian naik warid yang dari Allah naik, yaitu nur anwarut tawajuh, kemudian tenang hatinya itu kepada Allah, tenang zikir kepada Allah, hatinya sudah tenang. Nah, ini dinamakan roh. Kalau sudah tenang dinamakan roh. Wahwa awalu matoli anwaril mutawajjihah, ini awal munculnya nur mutawajjihah, nur yang dari Allah. Jadi yang di itu ketika sampai situ hatinya tenang, hijabnya tertutup, nggak pengen melakukan dosa, tapi cuma pengen taat kepada Allah, juga tidak terhalang melihat sesuatu alam di sekitar dia, karena yang bersifat fisik itu hanya fata morgana. Jadi dia melihatnya hanya ke dalam. Nah, itu dinamakan roh. Fabiadir anwar yang kasiful hijab, dan dengan nur-nur ini, nur mutawajjih dari Allah, akan terbuka hijab-hijab ini. Dan wayang fatihul bab wa yadkhulu fi hadratil ahbab, dan bisa terbukalah pintu ketuhanan dan bisa masuk ke dalam kalangan orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tasafat min ghisil khisi wa tataharat min qadaril aghyar sunjat sirron. Dan tatkala sudah bersih itu semuanya dan dia tidak terikat dengan panca indera, jadi tidak melihat sesuatu dengan panca indera, dan suci hatinya dari debu-debu, jadi sesuatu yang bersifat materi. Nah, itu dinamakan sir. Wa awalu matali anwaril musyahadah, dan mulai sini munculnya nur-nur musyahadah. Wa al-wukuf ma'al maqamat awil tifat il karomat. Nah, inilah mulai wukuf. Jadi berhenti di makom menuju Allah, wukuf namanya. Kalau sudah di situ dinamakan sirul sir. Wahwa awalu matoli anwaril ma'aniyah wal mukalamah semalahala wala makoma. Dan di sini awal munculnya nur-nur ma'aniyah dan bisa berbincang kepada Allah. Lalu di situ tidak ada hal dan makom. Ya ahla yasri bala muqama lakum farji'u. Wahai ahli Yasrib, tidak ada makom bagimu, maka kembalilah.
Wa amal taroki fil ulum wal ma'arif fala nihayata lahu alal abad. Jadi naik dalam ilmu dan ma'rifat itu tidak ada berhentinya, selamanya akan naik terus. Fal qulubu mataliun wa masyariqul anwarit tawajjuh wal asrar mataliun. Walhasil anna nufus wal ukul ad-dhalimah ghalibah alaihima li'annahuma kahuma fil khisi wa fana'ima fil ulsi wal khinsi falaisa matali'an li syai'in minan nur li'adami tawajuhima ila kalimar rasul. Dan hasilnya nafsu dan akal, karena akal itu masih digandoli nafsu. Akal itu biasanya perasaan gini, tapi pada dasarnya di belakang ada nafsu, keinginan, kesenangan, itu mas akal. Dan itu dinamanakan zulmah hati. Akal dan nafsu di kalangan tasawuf dikatakan zulmah, gelap, karena keduanya itu masih terpaut dengan akal dan sesuatu yang bersifat indrawi, yang bisa dilihat, yang bersifat fisikly. Jadi belum menghadap ke Allah yang bersifat Rahman Rahim, belum. Adapun hati dan roh sir ini dikatakan wa ya mataliul anwar, munculnya nur. Anal qalbu matali anwar tawajjuh wa ruh basir matali anwar mutawajjih. Jadi nur qalbu mulai nur tawajjuh muncul, sedangkan roh dan sir itu nur mutawajjih yang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.